kecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius ini tidak mempunyai satelit. Nah, jarak rata-rata dengan matahari adalah 57,9 juta kilometer. Karena merupakan planet yang terdekat dengan matahari, suhu di planet ini mencapai 430 derajat Celcius. Dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Nah, garis tengah planet Merkurius ini 4.500 km. Volume Merkurius sekitar 0,055 kali massa bumi. Nah, Merkurius ini mengelilingi matahari dalam waktu 88 hari. Dan waktu yang digunakan untuk melakukan satu kali putaran pada porosnya, maksudnya periode rotasinya, adalah 59 hari. Nah, berarti panjang siang harinya itu 28 hari, demikian juga malamnya. Nah, bentuk planet Merkurius ini mirip bulan, dengan permukaan berupa lapisan tipis silikat akibat tumbukan meteor dan atmosfernya tipis. Selanjutnya, planet Venus. Venus merupakan planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius dan merupakan planet terdekat dengan bumi. Venus lebih kecil dari bumi. Jarak rata-rata Venus dengan matahari adalah 108 juta kilometer dan diameternya mencapai 12.320 km. Kan masanya sekitar 0,815 kali massa bumi. Rotasi Venus kurang lebih 247 hari dan berevolusi selama 225 hari. Maksudnya, dalam satu tahun Venus adalah 225 hari. Venus ini tidak memiliki satelit alami. Dan seperti bumi, planet ini memiliki selimut kulit silikat yang tebal dan berinti besi. Akan tetapi, planet ini lebih kering daripada bumi dan atmosfernya 9 kali lebih padat daripada bumi. Venus merupakan planet yang panas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Selanjutnya adalah bumi. Bumi merupakan planet terdekat ketiga dari matahari setelah Merkurius dan Venus. Nah, bumi ini merupakan satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Jarak rata-rata bumi dengan matahari adalah 149 juta kilometer. Diameternya 12.640 km. Periode rotasinya 24 jam. Dan periode revolusinya 365,25 hari. Nah, 70% bagian bumi ditutup oleh air, sedangkan 30% bumi ditutup oleh daratan. Udara yang mengelilingi bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas-gas lain. Nah, bumi ini memiliki satu satelit, yaitu bulan. Bumi mempunyai lapisan udara atau atmosfer dan medan magnet yang disebut magnetosfer yang melindungi permukaan bumi dari angin matahari, sinar ultraviolet, dan radiasi dari luar angkasa. Nah, lapisan udara ini menyelimuti bumi hingga ketinggian sekitar 700 km. Ini adalah planet Mars. Planet Mars ini memiliki karakteristik berwarna kemerah-merahan. Nah, warna ini disebabkan oleh keberadaan besi oksida di permukaan planet Mars. Nah, karena kandungan itu, jumlah kadar oksigen di planet Mars sangat sedikit. Jarak rata-rata dari matahari adalah 226,48 juta kilometer. Nah, diameter planet ini mencapai 6.272 km, sedangkan massanya 0,108 kali massa bumi. Periode rotasinya 24 jam 37 menit. Periode revolusinya adalah 687 hari. Jumlah satelit Mars ada 2, yaitu Phobos dan Deimos. Berdasarkan data yang dikirim oleh satelit Mariner 4 di Mars, tidak ada oksigen dan hampir tidak ada air. Nah, planet ini memiliki atmosfer yang tipis yang kandungan utamanya adalah karbon dioksida. Dan permukaan Mars dipenuhi oleh gunung berapi raksasa. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik planet Jupiter. Nah, planet Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Planet ini memiliki jarak rata-rata dari matahari 778,3 juta kilometer dan diameternya 138.650
km dan memiliki massa 318 kali massa bumi. Periode rotasinya 10 jam, periode revolusinya adalah 11,86 tahun. Nah, sebagian besar atmosfer Jupiter terdiri dari gas hidrogen dan sisanya adalah gas helium. Lapisan atmosfer di planet ini sangatlah tebal sehingga membuat Jupiter terlihat seperti bola gas raksasa. Planet ini memiliki 16 satelit dan planet ini memiliki inti berbatu yang terdiri dari unsur-unsur berat namun tidak memiliki permukaan yang padat. Selanjutnya kita membahas karakteristik planet Saturnus. Nah, planet ini hanya seberat kurang dari sepertiga Jupiter atau 95 kali massa bumi. Nah, diameter planet ini mencapai 118.400 km, jarak rata-rata dari mataharinya 1.429,4 juta km, dan periode rotasinya 10,4 jam, periode revolusinya 29,5 tahun. Nah, planet ini merupakan satu-satunya planet yang memiliki cincin, dan atmosfer di planet ini mengandung helium. Planet Saturnus mengandung gas yang terdiri dari metana dan amoniak dengan suhu rata-rata 103 derajat Celcius. Dan Saturnus ini mempunyai 10 satelit. Selanjutnya planet Uranus. Planet ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jarak rata-rata dengan matahari 2.860 juta kilometer. Yang kedua, diameternya 50.560 km dan massanya 14,55 massa bumi. Periode rotasinya 10 jam 47 menit, periode revolusinya 84 tahun. Bentuk planet ini mirip dengan bulan dengan permukaan berwarna hijau dan biru, yang dibungkus oleh atmosfer yang mengandung hidrogen, helium, metana, dan etana. Nah, planet ini memiliki 5 satelit. Dan terakhir, atmosfer di Uranus sama dengan Jupiter dan Saturnus karena kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Namun, di Uranus mengandung lebih banyak unsur es seperti air, amonia, metana, dan sisa hidrokarbon. Selanjutnya kita akan membahas planet yang terakhir dan terjauh dari matahari, yaitu planet Neptunus. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter, sekitar 49.530 km, dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada bumi. Nah, jarak ke matahari sekitar 4.470 juta kilometer dan periode rotasinya 16,1 jam, periode revolusinya 165 tahun. Dan planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu Triton dan Nereid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky Abaya. Selanjutnya yaitu karakteristik benda-benda langit. Seperti yang kita tahu, bahwasanya tata surya kita ini adalah susunan dari benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Benda langit adalah objek astronomi, yaitu planet-planet, bintang, satelit, asteroid, meteoroid, komet, dan lain-lain. Dan tahukah kalian bahwasanya benda-benda langit memiliki karakteristik mereka masing-masing? Dan untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas lebih dalam di slide berikutnya. Benda langit yang pertama adalah bintang. Saya yakin teman-teman semua pasti pernah melihat bintang di langit malam. Walaupun hanya dengan mata telanjang dan kita hanya bisa melihat kilauan-kilauan dan kelap-kelip cahayanya saja. Bintang adalah benda antariksa yang memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya. Dan bintang terbagi menjadi 2 macam, yaitu bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu adalah bintang yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Bintang ini hanya memantulkan cahaya dari bintang lain. Sedangkan bintang nyata adalah bintang yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan bintang nyata dalam sistem tata surya kita.
Hal itu dikarenakan matahari dapat menghasilkan dan juga memancarkan cahayanya sendiri. Benda langit yang kedua adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengiringi planet-planet selama planet tersebut mengelilingi matahari. Oleh karena itu, satelit disebut juga sebagai pengiring planet. Satelit dibagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang memang sudah ada dan mengiringi planet tersebut. Dalam artian, satelit tersebut bukan buatan manusia. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Satelit alami bumi adalah bulan, karena bulan berotasi pada porosnya dan berevolusi pada bumi. Lalu contoh dari satelit buatan adalah satelit komunikasi Palapa yang diluncurkan pada tanggal 1 Februari 1996. Oke, selanjutnya benda langit yang ketiga yaitu asteroid. Asteroid atau yang biasa disebut dengan planetoid adalah benda-benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan-lintasan tertentu. Asteroid secara umum adalah objek tata surya yang terdiri atas batuan dan mineral logam beku. Pada saat ini, benda semacam itu telah diketahui sebanyak kurang lebih 2000 buah. Bentuk sisinya tidak beraturan, sehingga orang mengatakan bahwa asteroid itu adalah pecahan-pecahan sebuah benda langit. Oke, selanjutnya benda langit yang keempat yaitu meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang melayang-layang di angkasa luar. Benda ini tersusun dari batuan kecil yang sangat banyak. Meteoroid yang terlalu dekat dengan bumi dapat terpengaruh oleh gaya tarik bumi dan masuk ke atmosfer bumi. Sehingga apabila meteorit masuk ke atmosfer bumi, maka itu disebut dengan meteor. Meteor yang memasuki atmosfer bumi akan mengalami pergesekan dengan udara sehingga menimbulkan bunga api. Oke, selanjutnya benda langit yang terakhir yaitu komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong dan menyerupai bintang. Komet memiliki cahaya sendiri dan juga memantulkan cahaya matahari. Oleh sebab itu, komet tampak berpijar dan memiliki ekor cahaya. Komet biasa disebut dengan bintang berekor. Beberapa komet yang telah dikenal, seperti komet Encke, muncul setiap 3 tahun, dan komet Halley muncul setiap 76 tahun. Baik, pembahasan tentang karakteristik benda langit merupakan poin terakhir dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Kami harap teman-teman dapat memahami materi yang telah disampaikan. Dan apabila ada penjelasan yang dirasa kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kami dari kelompok 3 minta maaf jika terdapat kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.